Halo, selamat datang di channel saya. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin membagikan pembahasan tentang depresi. Depresi bisa dialami oleh siapapun, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Depresi ini pun dapat menimpa siapapun tanpa kecuali. Baiklah, tanpa lama-lama, kita akan memulai pembahasan mengenai depresi ini. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan, serta kehilangan minat dalam beraktivitas sehingga menurunkan kualitas hidupnya sehari-hari. Seseorang dikatakan mengalami depresi apabila dia merasakan kesedihan dalam waktu 2 minggu atau lebih. Seseorang mengalami depresi dikarenakan faktor yang berbeda, di antaranya 1. Masalah keluarga, 2. Keuangan, 3. Percintaan, 4. Pekerjaan, 5. Sekolah, 6. Kesehatan, dan lain-lain yang tidak dapat kita pahami. Seseorang yang mengalami depresi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek psikologi dan juga aspek fisik. Adapun aspek psikologi yaitu 1. Selalu dibebani rasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri. 2. Merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. 3. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. 4. Suasana hati yang buruk dan sedih secara berkelanjutan. 5. Mudah marah atau sensitif serta mudah menangis. 6. Sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan. 7. Menjadi apatis terhadap lingkungan sekitarnya. 8. Tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. 9. Timbul ide untuk menyakiti diri sendiri dan juga untuk percobaan bunuh diri. Sedangkan dari aspek fisik, ciri-ciri depresi terdiri dari 1. Selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. 2. Selera makan yang hilang. 3. Insomnia, yaitu susah tidur atau bahkan terlalu banyak tidur. 4. Pusing atau rasa sakit yang tidak jelas alasannya. 5. Gerak tubuh dan cara bicara lebih lambat. 6. Tidak ada gairah seksual. Dan 7. Berat badan turun ataupun naik secara drastis. Selain itu, ada beberapa jenis depresi yang bisa terjadi. Pembagian ini didasarkan pada tingkatan dan juga penyebabnya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis depresi, yaitu 1. Depresi mayor, 2. Distimia, 3. Gangguan bipolar, 4. Depresi postpartum, 5. Premenstrual dysphoric disorder atau PMDD, dan 6. Depresi atipikal. Baiklah, akan kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis dari depresi yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah depresi mayor. Kondisi ini ditandai dengan munculnya perasaan sedih, kehilangan ketertarikan untuk melakukan apapun setiap harinya, dan kejadian ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ataupun lebih. Yang kedua adalah distimia atau gangguan depresi persisten, adalah kondisi seperti depresi mayor, hanya saja waktunya jauh lebih lama, yaitu sekitar 2 tahunan. Yang ketiga adalah gangguan bipolar, yaitu gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana perasaan atau emosi yang drastis pada 2 periode waktu. Saat mengalami bipolar, seseorang bisa mengalami episode mania, seperti sangat senang, dan episode depresi mayor, yaitu sangat sedih ataupun ingin melakukan percobaan bunuh diri. Yang keempat, yaitu depresi postpartum. Kondisi ini biasanya dialami hanya oleh wanita yang baru saja melahirkan. Umumnya, depresi postpartum akan ditandai dengan munculnya gejala depresi mayor dalam kurun waktu 1 minggu bahkan sampai 1 bulan setelah melahirkan. Yang kelima yaitu premenstrual dysphoric disorder (PMDD). Kondisi ini juga hanya dialami oleh wanita, biasanya muncul keluhan dan gejala depresi saat sebelum dan selama menstruasi. Hal ini berbeda dengan gejala dari PMS. Yang keenam yaitu depresi atipikal. Depresi atipikal ini akan ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak umum, misalnya seperti peningkatan berat badan secara drastis, tidur yang berlebihan, dan juga sedih yang berlebihan. Biasanya gejala tersebut dapat mereda
atau menurun jika adanya suasana atau kejadian positif. Depresi adalah gangguan serius yang bisa berakibat fatal bagi pengidap dan keluarganya. Depresi seringkali menjadi lebih buruk bila tidak diobati, serta mengakibatkan masalah emosional, perilaku, dan kesehatan yang mempengaruhi setiap area kehidupan pengidap. Berikut komplikasi yang bisa terjadi akibat depresi. 1. Kelebihan berat badan atau obesitas yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan diabetes. 2. Penyakit fisik. 3. Pelarian berupa alkohol atau penyalahgunaan narkoba. 4. Kecemasan, gangguan panik atau fobia sosial. 5. Menimbulkan konflik keluarga, kesulitan hubungan, dan masalah pekerjaan ataupun sekolah. 6. Isolasi sosial. 7. Muncul perasaan ingin bunuh diri. 8. Keinginan untuk mutilasi diri. Dan 9. Kematian dini akibat kondisi medis. Hidup dengan depresi memang sulit untuk dilakukan, tetapi pengobatan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Beberapa cara yang bisa dilakukan dokter untuk membantu pengidap mengatasi depresi yang dialami antara lain: 1. Psikoterapi. 2. Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini bertujuan untuk membantu pengidap melepaskan pikiran dan perasaan negatif, serta menggantinya dengan respon yang positif. 3. Problem Solving Therapy, untuk meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. 4. Interpersonal Therapy, untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. 5. Terapi psikodinamis, untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakannya dan bagaimana merespon perasaan tersebut. 6. Obat antidepresan. Penggunaan obat-obatan ini harus selalu dalam pengawasan dokter karena efek samping yang cukup kuat dan banyak. 7. Terapi kejut listrik atau electroconvulsive terapi, untuk pengidap depresi yang tidak membaik setelah diberi obat-obatan, mengalami gejala psikosis, serta pengidap yang mencoba untuk bunuh diri. Depresi adalah suatu masalah yang tidak dianggap dapat dicegah. Sulit untuk mengenali segala hal yang menjadi penyebabnya, sehingga lebih sulit untuk melakukan pencegahan. Namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan apabila kita terkena depresi. 1. Hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. Buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan panjang. 3. Berolahraga secara teratur minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30-1 jam. Konsumsi makanan yang dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. 5. Buat hidup lebih santai dan hindarilah stres. 6. Hindari konsumsi minuman beralkohol, juga narkoba. Jika Anda sudah melakukan pencegahan, tetapi depresi menyerang dan mengganggu aktivitas Anda, segeralah datang minta bantuan kepada psikolog ataupun psikiater untuk dapat membantu. Penanganan yang dilakukan sedini mungkin bisa membantu mencegah kondisi semakin bertambah parah. Baiklah, pembahasan mengenai depresi dalam video ini saya tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam video ini ada kata-kata ataupun hal yang salah. Untuk pembahasan lain akan saya bahas dalam video lainnya. Semoga video ini dapat membantu untuk Anda yang saat ini sedang mengalami depresi. Semoga kedepannya hidup Anda menjadi lebih baik, bahagia, dan menjalani kehidupan tanpa kesedihan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya lainnya.